Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Ayyatuhat talibat rahimani wa rahimakunallah jami'an. Kaifa halukun? Alhamdulillah ya banat, naltaqil yawm fi darsina al-aqidah wa sanatanawal insyaallah nastamir bahthana insyaallah fi al-hukmu bighairi ma anzalallah, ya, bagaimana hukum apa hukum orang-orang yang berhukum dengan hukum selain yang Allah turunkan, ya, aturan-aturan Allah. Oke. Fa qad bahathna bil amsi, ya kan, bi annahu kufrun, alaysa kadzalik, ya, termasuk kekafiran, ya, la yajuz. Al hukmu bi ghairi ma anzalallah hukmuhu haram, la yajuz. Wal an nastamir ya banat, iftahna safha 51. Unzurna ila syasha aw unzurna ila al-kutub. Arju antunna ma'i ya banat fi hadha ad-dars. Baik, barakallahu fikun. Nastamir al-an hukmu man hakama bighairi ma anzalallah. Kaifa, hukum orang-orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, selain hukum yang Allah turunkan, selain hukum yang Allah perintahkan dan Allah larang, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang Allah turunkan, dengan ketetapan dan syariat yang Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Fi hadhil ayat al-karimah, ya, ayat ini menunjukkan annal hukma bighairi ma anzalallah kufrun, bahwasannya berhukum dengan hukum selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan termasuk kekufuran, termasuk perbuatan kufur, ya. Wa hadzal kufru taratan yakunu kufran akbar yunqil 'anil millah wa taratan yakunu kufran asghar la yukhriju minal millah. Taib. Nah, kita bilang tadi bahwasannya orang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hukumnya kafir atau termasuk kekafiran. Nah, kita tahu bersama bahwasannya kafir itu terbagi menjadi dua, ya kan? Kafir besar dan kafir, kufur besar dan kufur kecil. Kalau kufur besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, artinya murtad, ya, secara otomatis. Kalau kufur kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, bagaimana orang yang berhukum atau mengambil hukum dengan hukum-hukum yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang tidak Allah Subhanahu wa taala syariatkan, atau dia lebih memilih hukum manusia dibanding hukum Allah Subhanahu wa taala? Apa hukumnya? Kafirnya termasuk kafir yang mana? Wa hadzal kufru taratan yakunu kufran akbar. Nah, bisa jadi kufurnya termasuk kufur yang besar, kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, dan bisa jadi kufurnya kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wadzalika bihasabi halil hakim. Nah, ini tergantung kondisi, ya, tergantung kondisi hakimnya, ya, orang yang memberi hukum. Oke. Contoh, kalau seandainya pemberi hukum, ya, atau kita sebut hakim, fa innahu in i'taqada
annal hukma bima anzalallahu ghairu wajib wa annahu mukhayyar fihi aw istahana bi hukmillah wa i'taqada anna ghairahu minal qawanin wan nizam al wada'iyya ahsan minhu wa annahu la yasluh li hadha zaman aw arada bil hukmi bi ghairi ma anzalallah istirda al kuffar wal munafiqin fahada kufrun akbar. Kalaulah seandainya ada hakim ya atau pembuat hukum ya, pembuat hukum, kalau seandainya dia misalnya yang membuat hukum apa saja, pembuat hukum dunia ya, bukan tentang dunia aja, tentang akhirat juga, tapi di dunia ya, manusia yang membuat hukum. Kalau seandainya si pembuat hukum berkeyakinan, ini i'taqada, berkeyakinan bahwasannya hukum selain berhukum atau mengambil hukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan tidak wajib ya, tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Kalau seandainya pembuat hukum ya mempercayai bahwasannya tidak wajib berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau dia meyakini bahwasannya hukum yang Allah turunkan itu bisa kita pilih-pilih ya, bisa kita pilih-pilih, atau istahana ya, menganggap remeh hukum Allah Subhanahu wa taala, atau dia menganggap dan berkeyakinan bahwasannya qawanin, undang-undang wan nizam al wad'iyah, undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih baik, ahsan, lebih baik daripada hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atau orang yang menganggap bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala tidak cocok dengan zaman sekarang ya. Ada kan orang yang bilang bahwasannya hukum Allah misalnya apa? Potong tangan, pencuri dipotong tangannya merupakan ketidakadilan, merupakan kezoliman. Nah, ada yang seperti itu, ada yang berpendapat seperti itu ya kan. Nah, ini termasuk barang siapa orang yang menganggap bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala tidak cocok ya, tidak cocok untuk diterapkan di zaman ini, atau orang yang berhukum ya dengan hukum selain hukum-hukum Allah yang dibuat manusia demi untuk istirda al-kuffar ya, mencari ridho orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka dia termasuk kufur yang besar ya. Dia telah melakukan kekufuran yang besar yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam, kafir. Ya, kalau seandainya ada orang ya yang beranggapan bahwasannya hukum Allah Subhanahu wa taala misalnya jilbab wajib ya banat ya, wajib kita memakai jilbab ya, anak-anak ustazah untuk perempuan ya kan, wajib memakai jilbab, wajib menutup aurat rambutnya. Oke? Nah, barang siapa yang berperasaan atau meyakini dalam hatinya, Allah nggak apa-apa buka jilbab. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah ya, Allah yang memerintahkan, Allah yang memberi undang-undang, bukan manusia. Ya. Maka barang siapa kalau di antara antunna, tapi ustazah yakin tidak ada ya yang seperti ini ya. Kalau ada di antara antunna yang berkeyakinan bahwasannya tidak masalah membuka jilbab. Oke? Tidak masalah membuka jilbab, hati-hati. Barang siapa yang berhukum ya, atau barang siapa yang meyakini bahwasannya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita tidak wajib, dia termasuk kufur besar
ya, mengeluarkan orang yang melakukan atau meyakini hal tersebut dari Islam. Atau misalnya ada orang yang beranggapan bahwasannya khamar misalnya, khamar haram, alaysa kadzalik. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasannya hukum minuman keras, meminum minuman keras adalah haram. Kemudian ada orang yang bilang enggak apa-apa, kalau sedikit tidak apa-apa. Mukhayyar, bisa dipilih-pilih. Nah, kalau khamar yang ini enggak apa-apa, yang enggak boleh ini. Hati-hati, kufur besar. Atau menyepelekan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ada orang yang meyakini bahwasannya RUU misalnya, ya, yang telah dibuat sedemikian rupa oleh manusia lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi kita bilang bahwasannya ada orang yang menganggap hukum-hukum Allah tidak cocok dipraktekkan di zaman ini. Maka hati-hati, termasuk kufur besar yang mengeluarkan, yang membuat pelakunya secara otomatis keluar dari Islam, kafir. Taib. Wa ini i'taqada, apabila seseorang, nah itu tadi yang hukumnya kafir besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Kalau seandainya ini i'taqada wujubal hukmi bima anzalallah wa alimahu fi hadhil waqi'ah wa adalun anhu ma'tirafihi bi annahu mustahiqqun lil 'uqubah fahadha 'asin wa yusamma kafiran kufran asghar. Nah, apabila ada seseorang yang meyakini, dia yakin bahwasannya berhukum dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita, dan dia tahu betul-betul tahu bahwasannya itu wajib, ya, bahwasannya itu wajib, dan dia tahu kalau seandainya dia tidak melakukan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, maka dia akan mendapat hukuman atau mendapatkan dosa, ya, maka dia termasuk orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat, maka kufurnya jatuh ke kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Taib. Wa in jahila, kalau seandainya dia tidak tahu bahwasannya hukum Allah, misalnya dia orang tidak tahu bahwasannya, misal ya, tidak tahu bahwasannya apa ya, kita kasih contoh ya. Kalau di zaman sekarang itu kayaknya agak, kecuali dia tinggalnya memang di tempat yang tidak ada sama sekali koneksi ke dunia luar, atau tidak ada sama sekali internet, maka mungkin dia tidak tahu bahwasannya misalnya ya, bahwasannya musik itu haram. Bisa jadi karena dia tidak tahu, tidak ada yang menjamah tempat mereka, misalnya di pedalaman, di suku pedalaman, tapi dia sudah berusaha untuk mencari, ya, dia berusaha mencari. Nah, dia berusaha mencari hukumnya apa. Kemudian dia salah dapat fatwa misalnya. Dia sudah mencoba mencari, ya, kemudian dia salah. Bisa jadi karena dia tidak tahu apa-apa, ya, dia tinggal di tempat yang tidak terjamah oleh apapun, kemudian dia internet dan lain sebagainya, kemudian dia bertemu dengan seseorang dan menanyakan tentang apa yang tidak dia ketahui.
kemudian orang tersebut salah dalam pernyataannya, maka otomatis dia juga salah, ya kan? Tapi ingat ya, dengan catatan dia betul-betul telah mencari apakah hukumnya halal, wajib, haram. Nah, maka dia mendapatkan satu pahala. Lahu ajrun, dia mendapatkan satu pahala ala ijtihadihi, karena dia sudah berusaha mencari hukumnya apa, maka dia mendapatkan satu pahala dan kesalahannya maghfur insyaallah. Kesalahannya Allah ampuni insyaallah. Wa hadza fil hukmi fil qadiyatil khassah. Nah, ini ada beberapa masalah seperti ini yang khusus ya, harus kita garis bawahi. Kalau kita seperti sekarang, kita hidupnya di Sumatera Utara, di Medan, punya HP, ada wifi di sekolah, di rumah, kemudian kita bilang, saya nggak tahu ustazah bahwasannya itu haram. Di sekolah dijelaskan, fahada mustahil ya banat, ya. Wa amal hukmu fil qadaya al-'ammah fa innahu yakhtalif. Naam, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innal hakim idza kana dayyinan lakinnahu hakama bighairi ilmin kana min ahli an-nar. Okay. Imam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya hakim, ya, hakim kalau seandainya dia orang yang tahu agama, kemudian dia berhukum dengan hukum selain Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi ilmin, tanpa ilmu, maka dia termasuk ahli neraka. Dan apabila dia mengetahui, dia tahu ilmunya, akan tetapi dia berhukum dengan kebalikan yang apa dia tahu. Misal dia tahu bahwasannya hukum musik adalah haram, ya, kemudian dia ambil, nggak apa-apa tuh, begitu. Jadi dia termasuk juga, kata Imam Ibnu Taimiyah, kana min ahlin nar, ia termasuk ahli neraka. Wa idza hakama bila adlin wala ilmin aula an yakuna min ahlin nar. Dan apabila dia berhukum, ya, dengan atau menghukum manusia atau memberikan hukum kepada yang lain dengan tidak adil dan tanpa ilmu, maka ia lebih berhak menjadi ahli neraka. Wa hadza idza hakama fi qadiyatin li syakhsin. Nah, ini kalau seandainya ada orang atau hakim yang menyelesaikan masalah orang lain, ya. Tapi kalau seandainya idza hakama hukman aman fi dinil muslimin, tapi kalau seandainya ada misalnya hakim atau orang perantara yang hakama hukman aman, memberikan hukum atau fatwa yang umum bagi maslahat kaum muslimin atau tentang agama Islam, kemudian dia mengubah hukum, ya, menjadikan hukum yang hak menjadi yang batil, atau yang batil dia bilang ini betul, yang sunnah dijadikannya dia bid'ah, dan yang bid'ah dibilang sunnah, kemudian hal yang ma'ruf dibilang ini tidak boleh, yang mungkar dibilang silahkan lakukan, kemudian dia naha amma amarallahu bihi wa rasul, melarang orang-orang untuk berbuat atau untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Atau sebaliknya, dia menyuruh orang-orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya. Famadza qala Allahu tentang orang yang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang mempunyai hukum, kepada Allah hukum, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah semua kita dikembalikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa qala aidan wala raiba anna man lam ya'taqid biwujub wujubal hukma bima anzalallahu 'ala rasulihi fahuwa kafir. Nah, barang siapa, la raiba anna man lam ya'taqid, barang siapa yang tidak
yakin atau belum yakin ya bahwasannya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan melalui Jibril kepada Rasulnya atau yang langsung ya, tidak ada orang yang tidak meyakini tentang hal ini, atau ada orang yang tidak meyakini wajibnya hukum Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya, maka tidak diragukan lagi dia termasuk kafir. Dan barang siapa istahalla an yahkum bainan nas bima yarahu huwa adlan min ghairi ittiba' lima anzalallah fahuwa kafir. Barang siapa yang memberi hukum ya, yang memberi fatwa ya bainan nas, di antara manusia, dia melihat atau pendapat dia fatwa ini bagus dan adil, tapi dia tidak mengikuti hukum Allah, menyelisihi hukum Allah tentang hal ini, maka dia kafir. Fa innahu ma min ummatin illa wa hiya ta'mur bil hukmi wal adl. Wa qad yakunul adlu fi diniha ma yarahu akabirahum bal katsirun minal muntasibin al Islam yahkumuna bi adatihim allati lam yanzilha Allah kasawailif al badiyah. Taib. Ha huwa ya banat. Jadi apa kesimpulannya? Berhukum dengan hukum selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kafir, kufur, ya, kufur. Ada yang dia kufur besar, ada yang terjatuh dalam kufur besar, ada juga yang terjatuh dalam kufur kecil. Kufur besar berarti mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, secara otomatis murtad ya, dan kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Oke, apa saja tadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bagaimana yang termasuk ke dalam kategori kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Orang yang tidak salah satunya adalah orang yang berhukum atau orang yang meyakini bahwasannya hukum Allah, hukum yang Allah turunkan tidak wajib, hukum yang orang buat ya, orang yang buat itu lebih baik atau lebih bagus daripada hukum Allah. Orang yang meyakini bahwasannya hukum Allah tidak cocok lagi diterapkan di zaman ini. Orang yang meyakini bahwasannya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan bisa dipilih-pilih, terserah kita, dicomot-comot ya, maka ini termasuk orang yang melakukan kekafiran yang besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Taib, bagaimana yang termasuk kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam? Adalah orang yang meyakini bahwasannya hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah wajib. Dia meyakini bahwasannya hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan turunkan adalah wajib. Hukumnya wajib, dan apabila dia melakukan sesuatu yang menyelisihi hukum Allah, dia meyakini bahwasannya dia berhak untuk diiqab, dihukum ya, dan dia berdosa karena dia telah menyelisihi hukum Allah, maka dia termasuk orang yang bermaksiat, yang hukum kafirnya adalah kafir yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Hada ya banat, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang iddia' haqqut tasyri' wat tahlil wat tahrim ya. Orang-orang, apa hukum orang yang mengaku ya bahwasannya dia memiliki hak untuk membuat syariat, ini halal, ini haram. Bagaimana? Taib. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang.
Anak-anak usaha jangan lupa ya langsung dicatat poin-poin yang penting ya, agar nanti kalian ketika ujian misalnya ada disuruh lagi untuk meringkas, kalian hanya tinggal merapikan ringkasan kalian atau melengkapi ringkasan kalian yang belum lengkap. Ya hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh.